Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kecomania, selamat berjumpa lagi dengan channel kita Alfa Channel. Semoga keselamatan, kesejahteraan serta rezeki yang banyak dilimpahkan kepada rekan-rekan semua, sahabat semua, dan saya pribadi, dan semoga kondisinya sehat selalu. Oke, kali ini akan saya bahas tentang konten merawat indukan yang sedang mengeram sampai meloloh anaknya. Karena kelihatannya sepele, ini sangat penting sekali. Kalau indukan-indukan itu kita tidak rawat, kita tidak supply makanannya, ataupun kita tidak pantau kesehatannya, itu bukan tidak mungkin telur yang dirami itu tidak akan menetas juga. Kalaupun menetas, anak-anaknya itu tidak sampai besar, alias bisa saja itu akan mati dan jong. Apa yang kita perjuangkan selama ini akan sia-sia. Oleh karena itu kali ini saya akan membahas tentang merawat indukan yang sedang mengeram sampai merawat dan meloloh anaknya. Sehingga mudah-mudahan konten yang saya bikin ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi peternak yang pemula ataupun yang sudah lama tapi mungkin belum tahu atau belum paham apa-apa atau cara-cara beternak yang praktis yang sekiranya bisa menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa sebelum tonton videonya, sahabat semuanya tekan subscribe yang warna merah di bawah, juga tekan lonceng sampai bunyi cling gitu. Nah, terus komen yang positif ya, sehingga nanti pengembangan dari konten ini bisa lebih cepat dirasakan dan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Oke, yang pertama merawat burung yang sedang mengeram. Jadi burung-burung yang sedang mengeram, biasanya kalau kontennya sebelumnya itu kan sudah saya tayangkan tentang telur yang diambil dan diramkan secara bersamaan. Nah, setelah burung itu mengeram, jangan sampai kita kasih telur ya. Jangan kita kasih telur puyuh. Udah biarin daun sawi saja, daun sawi sama pakan biji-bijian dan air. Tapi harus kita pantau gimana kotorannya. Kalau memang kotorannya basah, itu jangan sering-sering kita kasih sawi. Kita biarin, nggak usah dikasih sawi. Tapi kalau seumpama udah kotorannya udah bagus lagi, baru kita kasih sawi hijau ya. Sehingga burung-burung yang kita pantau ini tentang kesehatannya bisa kita lihat. Masalahnya kalau seumpama burung ini sudah mengeram dan sakit, itu sangat membahayakan sekali. Dia otomatis tidak akan mau mengeram dan ujung-ujungnya akan mati, dan telur-telurnya itu kan mubazir. Kecuali kita punya burung-burung yang lain, kita bisa titipkan telur-telur itu ke indukan-indukan yang lain. Nah, kita lihat ini adalah contohnya. Ini burung sedang mengeram dan pakannya itu air saja sama ini biji-bijian ya, dan daun sawi. Dan kotorannya itu pun kering. Kalau memang kotorannya itu nanti basah, itu encer, itu jangan kita kasih sawi. Karena apa? Burung-burung yang sedang mengeram itu rentan sekali mencret, Jadi biasanya kalau mencret itu basah. Ini contohnya ya, ada lagi ini contoh. Nah, ini contohnya. Ini mencret ini. Ini sudah karakternya. Kalau mengeram dia pasti mencret. Makanya tidak saya kasih daun sawi ya. Makanya cuman minum sama biji-bijian saja. Dan nanti kalau seumpama burung-burung itu udah umur sekitar 1 hari sebelum menetas, ini contohnya ya. Ini ngeram tanggal 19 ya, dan akan menetas nanti tanggal 1. Tanggal 1 itu besok, berarti besok kita kasih telur. Jadi sehari sebelumnya itu kasih telur tuh ya, kasih telur. Ini adalah contoh burung-burung yang sehari lagi mau netas. Ini tanggal 1 akan netas besok ya. Dan sekarang saya kasih telur tuh. Saya kasih telur puyuh, saya kasih air dan biji-bijian serta sawi.
Kenapa? Untuk nanti dia biar staminanya tuh kuat. Jadi dia selama mengeram kan tidak makan telur puyuh. Dan sekarang sehari lagi mau menetes itu dia kasih telur puyuh supaya dia stamina kuat untuk menyuapin anak-anaknya. Dan kalau seumpama nanti burung ini pas tanggal 1 itu nggak netes, atau sekarang kita semprot ya. Kita semprot pakai air si telur itu supaya nanti pecahnya itu merata, tidak telat. Bisa kita semprot besok kalau mau besok itu burung ini nggak netes, kita semprot dan kita semprot yang rata, kita semprot pakai air yang spray, dan insya Allah nanti siangnya atau besoknya tuh pasti netes. Ini adalah contoh telur yang mau netas, harusnya hari ini netas. Ini kalau saya lihat ini harusnya netes semua, tapi belum netes. Makanya mungkin ada suhu yang kurang pas. Saya kasih air ya, disemprot ya, tapi kita cocokkan dulu, kita spray, biar spray gitu ya. Nah terus kita air sedikit, kita kasih air ya. Nah udah. Nah maksudnya kenapa? Supaya telur-telur ini barangkali dia cangkangnya terlalu keras, begitu dia panas diirami terus-menerus kena air, akhirnya dia akan mudah untuk retak. Itu tujuannya, sehingga nanti mungkin siang atau sore nanti dia akan netes. Maksudnya itu tujuannya. Kita masukkan lagi ya, ini telurnya kita masukkan lagi ke indukannya ya. Ini indukannya nih, indukannya kita masukkan ya. Nah udah biarkan. Nah terus ini air, wadah airnya ini harus banyak. Kenapa? Supaya dia dibiarkan untuk mandi. Kalau mandi kan badannya basah nanti. Nah basah itu nanti akan membasahi telurnya. Dan ini adalah contoh dari burung yang sudah menetas. Ini usianya sekitar 2-3 hari. Apa makanan yang kita kasihkan supaya untuk burung-burung yang meloloh anaknya? Ini tuh. Ini anaknya ada 4 ya, ada 4 ekor. Kita kasih telur pagi dan sore. Ya. Kita taruh lagi ya. Kita kasih telur pagi dan sore. Pagi dia kasih telur, tergantung kebutuhan. Kalau burung itu baru netes, kita kasih telur separuh, nanti umur 3 hari dan selanjutnya, atau burung itu banyak satu dibelah 2 aja, dua-duanya. Kalau baru netes biasanya separuh sampai umur 3 hari atau 4 hari. Kalau udah 3 hari 4 hari kita dua-duanya kayak gini ya. Nah terus sorenya kita kasih lagi sekitar jam 3, kita ganti, walaupun nggak habis nggak apa-apa, kita ganti. Dan burung-burung yang sudah menetas, untuk menjaga barangkali indukannya tidak mau ngeloloh, kita loloh pakai kuning telur yang diencerkan pakai air, terus suapin pakai kuas. Kenapa? Barangkali si indukan ini nggak mau ngeloloh, itu kita memberi pelajaran kepada indukannya. Dan suplai makanan yang kita berikan itu bisa untuk menambah suplai makanan dari indukan burungnya. Jadi insya Allah nanti kalau kita bantu, itu akan lebih kuat anak-anakannya, itu akan lebih bagus. Nanti sore kita kasih lagi sekitar jam 3, dan malamnya ya, malamnya itu nanti kita loloh, jangan salah. Karena ini anaknya banyak ya, anaknya sekitar 4 ya, 4 anaknya ya. Adalah contoh burung yang baru netas sekitar 3 hari ya. 3 hari dia netas tanggal 25. Maaf, ini netas tanggal 28 ya. Sekarang tanggal 31. Jadi ini netas baru 3 hari. Dan ini tips dari saya untuk supaya burung-burung itu tidak mati. Biasanya kalau anaknya banyak itu kadang-kadang ya, kita kalau netesinya secara bersamaan itu diremin sama induknya rapat, akhirnya dia keselepek kalau bahasa Jawa, dan akhirnya mati semua. Oleh karena itu saya kasih ini telur. Ini tadinya telurnya nggak ada, ini udah netes semua, tadinya netes semua. Nah ini saya kasih telur ya, ini saya kasih telur di sini. Apa gunanya saya kasih telur ini? Telur yang nggak dipakai.
supaya itu ada celah. Jadi pas indukannya mengeram itu si anak ini nggak nyelengkep, nggak rapat semua sama bulu-bulunya. Akhirnya dia bisa napas. Bukan tidak mungkin itu pas dia nggak ada telur pengganjal ini, nanti dia diiramis rapet, akhirnya nyelepek, besoknya mati semua. Itu pernah kejadian ke saya. Makanya selalu kalau memang dia ada yang netes semua telurnya, saya ambil telur yang nggak netes, yang lain ya, dari yang lain saya kasih di sini supaya untuk ganjal, supaya nanti pernapasannya itu lancar si anak-anaknya ini. Pernapasan lancar. Dan untuk malam ya, walaupun indukannya itu pintar nyuapin, untuk jaga-jaga saja supaya pertumbuhannya juga bagus, untuk besoknya juga kita tidak was-was. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam itu wajib kita suapin si anak-anaknya ini. Jam 9 pakai koas ya, sama kuning telurnya aja, encerin pakai air. Dikasih telur, dikasih makan semuanya. Dan biasanya kalau malam jam 9 atau jam 10 dikasih makan, itu paginya tumbuh dengan besar. Si burung-burung ini tumbuh dengan besar dan sehat ya. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak dikasih makan malamnya, itu burung itu apalagi kalau indukannya nggak mau nyuapin, itu akan kelihatannya kayak sakit, kurus. Dan itu sangat membahayakan bagi anak-anak burung. Oke, itulah tayangan dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, tanda merah yang di bawah, tekan lonceng dan komen yang positif, sehingga apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan itu bisa ditularkan ke rekan-rekan yang lain, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan insya Allah saya akan terus berbagi ilmu. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, karena mengamalkan ilmu pun tidak akan habis ilmunya, dan bisa berpahala, bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan semuanya. Salam lestari, salam persahabatan, salam seduluran untuk sahabat Kicau Mania, khususnya sahabat Kicau Al Khair Channel. Tunggu nanti konten-konten berikutnya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.